Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya masih menunggu kehadiran dari Bang Emrus, tapi mungkin terlebih dahulu saya ingin ke Pak Jazilul Fawait terlebih dahulu. Sudah ada statement di sini dari Mas Adi Praitno, Pak Fawait, bahwa bisa jadi adegan pengeroyokan akan terjadi di dalam debat Cawapres. Gitu. Caimin mau ngeroyok Gibran, seperti itu kah? Ya tentu itu dalam tanda kutip ya, mengeroyok untuk kepentingan memperjelas dan mengklarifikasi hal-hal yang merugikan rakyat. Misalkan bisa ditanyakan kembali pada debat Cawapres ini, tanah Pak Prabowo yang seluas itu apakah tidak memberikan kecemburuan kepada sejumlah atau adanya konflik agraria yang beribu-ribu belum selesai. Demikian juga soal food estate yang kaitannya dengan ketahanan pangan, yang faktanya pangan kita masih mahal dan belum terjangkau secara baik. Demikian juga energi solar kita masih langka, pupuk kita masih langka. Dalam konteks mengkeroyok menurut saya itu adalah memunculkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang kritis atas kebijakan pemerintah yang selama ini dijanjikan, namun faktanya tidak. Kan berbeda antara reforma agraria dengan bagi-bagi sertifikat misalkan. Kan berbeda juga antara investasi dengan penggusuran atau memelihara adat. Demikian juga isu-isu lingkungan dan lain-lain. Menurut saya yakin Pak Mahfud atau Caimin akan mengeksplor lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini seakan-akan memberikan keuntungan kepada rakyat dan bangsa, namun faktanya sebaliknya. Seperti kasus food estate yang selama ini ditutupi, misalkan singkong ditutup-tutupi dengan jagung, misalkan begitu. Reforma agraria yang harusnya setiap rakyat Indonesia dapat tanah ditutup-tutupi dengan sertifikasi tanah milik sendiri. Nah, ini semua sesungguhnya hal yang substansial yang mestinya di forum debat Cawapres ini akan diangkat baik oleh Gus Muhaimin maupun Pak Mahfud. Namun tidak dalam pengertian mengkeroyok, namun dalam pengertian dalam visi kami adalah visi perubahan ke depan agar harga pangan terjangkau, agar energi memiliki kedaulatan, juga kedaulatan air. Saya pikir itu yang menjadi soal, bukan soal mengkeroyok. Kalau soal mengkeroyok, saya pribadi setuju sih. Sebab mengkeroyok dalam pengertian mengeksplor lebih dalam, memberikan tantangan sekaligus. Ya Pak Jazilul, mohon maaf ini karena di sini Bang Emrus sudah hadir ya. Dari tadi belum saya tanya-tanya. Mungkin sekarang langsung saja saya tanyakan kepada Bang Emrus. Ini mewakili dari Ganjar Mahfud. Betul. Ya. Tadi sudah ada statement, kita sudah bahas sedikit bahwa bisa jadi dalam debat Cawapres sama ketika debat Capres 02 dikeroyok oleh 01 dan 03. Begitukah caranya nanti? Baik, saya pikir walaupun di debat yang kemarin bukan soal mengkeroyok, Pak Prabowo tidak dikeroyok gitu ya. Tapi memang 01 Pak Anies memberikan suatu pandangan di awal yang boleh jadi tidak sesuai dengan tema. Seharusnya memang Pak Prabowo menjawabnya dengan tenang. Harusnya dijawab Pak, oh ini di luar tema, jadi nggak usah saya bicarakan gitu. Itu lebih baik daripada semacam ditunjukkan suatu emosional. Tetapi kami dari tim Ganjar Mahfud akan tetap seperti perdebatan kami yang kemarin, yaitu kami pada posisi yang tenang, adu argumentasi, adu data. Jadi tidak kami pada terlena kepada perdebatan dua paslon ini, tetapi kami menawarkan suatu gagasan-gagasan yang terbaru atau gagasan-gagasan yang baik untuk rakyat. Itu yang kita tawarkan. Kemarin misalnya satu contoh, katakanlah tentang bagaimana kita bisa menjadi revitalisasi dalam hubungan ASEAN misalnya seperti itu. Demikian juga nanti kita bagaimana persoalan katakanlah di bidang energi, ekonomi maritim. Karena menurut kami gitu ya, ekonomi maritim yang selama ini belum terkelola dengan maksimal. Padahal di situ sumber daya sangat luar biasa. Jadi kita ingin paradigma darat
juga kita harus kembangkan paradigma maritim. Ya. Misalnya contoh, bisakah kita kembangkan energi di laut? Arus laut kita di bawah laut itu sangat kencang sekali, bisa memutar turbin misalnya seperti itu. Jadi energi terbarukan kita akan kembangkan di maritim antara lain, demikian. Oke, berarti sudah bisa dipastikan bahwa strategi permainan dari Pak Mahfud dalam debat Cawapres akan bermain agresif atau menyerang ini? Saya Seperti kira itu kah? tidaklah tipe daripada paslon nomor 3 sorry mohon maaf untuk menyerang gitu ya, tidak. Kami tetap mengadu argumentasi, gagasan dan fakta gitu ya. Pak Mahfud nanti akan menawarkan suatu gagasan-gagasan yang cemerlang. Misalnya katakanlah di dalam sumber daya alam. Ya. Bukankah persoalan di dalam penanganan sumber daya alam adalah penegakan hukum? Baik. Dan korupsi banyak di sana. Jadi oleh karena itu saya pikir Pak Mahfud ini salah satu di antaranya akan menawarkan gagasan bagaimana penegakan hukum di bidang sumber daya alam ini. Demikian. Oke, menawarkan gagasan baru itu bisa jadi juga mengkritik kalau gagasan yang ada atau mungkin kebijakan yang ada. Ini artinya bahwa bisa jadi akan terulang kembali nih Mas Billy. Iya, 02 dikeroyok ini Iya, sama 01, pertama-tama 03. seolah-olah responsnya adalah Iya. yang berantem itu 01 sama 02, 03 itu cuma ngelihat. Padahal kalau kita lihat lagi, kebetulan saya bikin stitch video Iya, dan iya. video yang saya stitch itu lumayan viral ya. Itu yang duluan nanya, udah Pak Anies kasih skor aja berapa gitu kan. Jadi sebenarnya ada juga api-api penyelutan antara bagaimana kedua belah pihak ini kemudian berinteraksi dan dalam tanda kutip melakukan penyerangan. Dan bagi saya Pak Prabowo begitu untuk ukuran respons dia seperti itu adalah dalam level ketenangan yang cukup untuk dalam situasi yang seperti itu, di mana ada 2 lawan 1 dan dia secara tenang tetap bisa menguasai emosinya untuk menyampaikan pendapatnya. Tentang ide-ide, kita balik misalnya topik energi baru terbarukan, topik sumber daya energi alternatif, revisi-revisi beberapa undang-undang, revisi EBT, revisi undang-undang EBT, revisi undang-undang migas, semuanya kan ini mandek nih, ya kan? Ya kita bisa juga kembali kalau disampaikan bahwa nanti akan juga dikritisi apa yang mandek sampai saat ini. Nah kebetulan kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan juga semua level ada eksekutif, ada yudikatif dan ada legislatif, di mana eksekutif sendiri Pak Menko Polhukam yang juga maju menjadi cawapres juga ada di situ, terlibat di dalam beberapa hal tersebut dan ini yang menjadi komitmen Prabowo Gibran ke depannya untuk diakselerasi menuju kepada kemandirian dan ketahanan energi ke depannya. Oke, mungkin sekarang kita bahas singkat ya bahwa kalau dari 01 mengatakan, wah iyalah kalau kita bisa mengkritik kenapa tidak. Tapi kalau dari 03 sepertinya bahwa bukan gaya Pak Mahfud ini menyerang, bukan seperti itu. Sekiranya gaya mengkeroyok petahana ini saat ini, efektif tidak sih untuk mendulang suara? Karena dalam debat itu kan adalah sebagai satu tontonan yang sebenarnya untuk menunjukkan kepada publik siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Oleh karena itu debat itu harus saling mengalahkan. Jadi kubu Amin harus menunjukkan kepada publik bahwa Muhaimin itu lebih bagus dari Gibran dan lebih bagus dari Mahfud MD. Begitupun Gibran harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa Gibran lebih baik dari Muhaimin dan lebih bagus dari Mahfud MD. Begitupun sebaliknya, Mahfud dengan gayanya yang cukup bebas harus buktikan kepada publik sebagai seorang profesor menguasai banyak isu bisa jauh lebih unggul dari Gibran dan jauh lebih unggul dari Muhaimin Iskandar. Itu debat esensinya. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan tidak lebih dari sekadar pemaparan visi misi, tetapi tidak mampu memberikan satu injeksi dengan serangan-serangan yang mematikan. Misalnya begini, saya berharap hari Minggu besok bicara tentang bagaimana soal ketahanan energi. Bagaimana kita bicara tentang renewable energy. Dari dulu kita bicara bagaimana kita menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil. Apa solusinya? Bisa tidak misalnya energi kita itu misalnya energi terbarukan misalnya soal geotermal. Bicara tentang energi angin, matahari dan seterusnya. Dari dulu, saya pernah dulu mendalami ini kurang lebih 15 tahun. Tapi tidak ada yang mau menseriusi. Siapa yang mau investasi di situ? Siapa yang akan menemukan energi-energi terbarukan itu sampai hari ini? Mulai dari undang-undang, mulai dari investornya, nggak ada yang mau serius. Semua mengutuk memang energi kita yang bergantung pada energi fosil. Ini terbatas. Oleh karena itu, inovasi untuk melahirkan satu terobosan terhadap energi baru sampai hari ini belum ada secara nyata. Yang kedua misalnya soal bagaimana membangun ketahanan pangan. Nggak usah canggih-canggih bicara apapun. Saya petani. Hampir 100% di kampung saya di Madura sana sudah nggak mau jadi petani. Karena petani itu tak lebih dan tak kurang hanya sekedar menunggu mati di dalam hidupnya. Kalau mau musim tembakau misalnya atau mau musim apapun, yang sulit dicari itu adalah pupuk. Ya. Giliran musim panen,
nggak ada yang mau membantu menjual produk mereka. Baik. Efeknya apa? Banyak masyarakat kita yang selama ini, yang kita kenal sebagai masyarakat aris, itu pindah tempat. Eksodus Oke. ke Jakarta, mencari pekerjaan yang lain. Apalagi, Cak, banyak bicara tentang El Nino, bicara tentang Baik. bagaimana kita menghadapi satu tantangan lingkungan yang cukup luar biasa. Oke. Dan ini lebih sadis sebenarnya ketimbang isu ekonomi. Panasnya dunia kita saat ini, Ya. ini Oke, kan Mas Adi efek Prai. dari erosi dunia Baik. yang saya kira memang Pemirsa, harus diantisipasi selain secara serius. esensi, yang paling penting dalam debat tersebut adalah drama yang tercipta, gimmick yang tercipta. Ingat sekali kita bahwa debat cawapres yang sebelumnya, singkatan-singkatan itu keluar dan memang kepayahan beberapa cawapres untuk menjawabnya. Apakah strategi ini akan dijalankan lagi oleh seorang Gibran Raka Buming Raka, atau jangan-jangan Gibran punya strategi lain? Sesaat lagi.